Semuanya, perkenalkan nama saya Naradita dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi 2017 ITB. Saya bersama ketiga teman saya akan mempresentasikan tentang fase D dari TOGAF, yaitu Teknologi Arsitektur. Selamat menyaksikan. Tujuan dari pengembangan teknologi arsitektur ini yang pertama adalah mengembangkan teknologi target arsitektur, lalu mendeskripsikan bagaimana teknologi target arsitektur ini dapat memungkinkan logical dan physical application, komponen data, dan architecture vision dengan menyampaikan request for architecture work dan fokus dari para stakeholder. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi kandidat komponen architecture roadmap berdasarkan kesenjangan atau gap antara baseline dengan target arsitektur teknologi. Ini yang merupakan dokumen yang menjadi input dari pengembangan teknologi arsitektur. Ada request for architecture work, capability assessment, communication plan, organizational model for enterprise architecture, tailored architecture framework, technology principle, statement of architecture work, architecture vision, architecture repository, draft dari architecture definition document, draft dari architecture requirements specification, dan yang terakhir business architecture component of an architecture roadmap. Nah, untuk step pertama dari fase D teknologi arsitektur TOGAF yaitu memilih reference model, viewpoints, dan tools. Nah, untuk proses-prosesnya yang pertama adalah memilih teknologi arsitektur reference model dan pola yang relevan dari arsitektur repository. Nah, pemilihan ini berdasarkan fokus atau concern dan driver yang diketahui. Berikutnya, yaitu memilih sudut pandang teknologi arsitektur yang relevan yang mendemonstrasikan bagaimana fokus dari para stakeholder untuk dipetakan ke dalam arsitektur teknologi. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi tools dan teknik untuk menangkap, memodelkan, menganalisis, dan mendokumentasikan arsitektur. Nah, untuk step 1.1 yang pertama adalah menentukan keseluruhan proses model dari arsitektur teknologi. Nah, ini ada beberapa tahapan yang disarankan dalam mengembangkan teknologi arsitektur. Yang pertama itu menetapkan taksonomi layanan platform, komponen logis teknologi, dan standarnya. Yang kedua, identifikasi lokasi yang relevan di mana teknologi digunakan. Ketiga, lakukan inventarisasi fisik dari teknologi yang digunakan. Yang keempat, lakukan pemilihan produk. Lalu berikutnya, tentukan konfigurasi teknologi yang dipilih. Dan yang terakhir itu, tentukan dampak yang dapat berupa ukuran atau biaya, perencanaan kapasitas, dan dampak instalasi atau tata kelola atau migrasi dari teknologi arsitektur tersebut. Jika kalian ingat pada fase B awal itu kita sudah pernah mengidentifikasi granularity dan batasan dari service atau layanan yang ingin kita sediakan. Nah, di sini kita ingin membahas area mana saja pada arsitektur teknologi yang akan bisa jadi terkena dampak dari layanan yang sudah diidentifikasi tersebut. Yang pertama itu ada performance, lalu maintainability, lalu location and latency, dan yang terakhir availability. Berikutnya, step 1.2 itu mengidentifikasi katalog yang dibutuhkan dari data building blocks. Nah, katalog ini sendiri dia bersifat hierarkis dan menangkap dekomposisi entitas metamodel dan dekomposisi dari seluruh entitas model terkait. Misal dari katalog itu ada layanan platform yang dipetakan ke dalam komponen teknologi logis, lalu dipetakan lagi ke dalam komponen teknologi fisik. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan katalog dari data building blocks itu ada 4. Yang pertama, kumpulkan daftar produk yang digunakan berdasarkan katalog teknologi yang ada dan analisis aplikasi. Yang berikutnya, perluas daftar produk dengan memeriksa produk yang tersedia di pasar yang sesuai dengan spesifikasi yang ada. Yang berikutnya, memperluas model sesuai dengan klasifikasi teknologi yang digunakan, dan yang terakhir itu menerapkan standar teknologi ke katalog komponen teknologi. Ini adalah contoh dari standar teknologi yang terdiri dari nomor dan
standar teknologi apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembangkan teknologi arsitektur ini. Berikut ini merupakan contoh dari katalog portofolio teknologi, di mana ada 3 kolom, yaitu platform layanan atau layanan platform, kemudian logical data component, dan physical data component. Halo, perkenalkan saya Dwi Nova Wijayanti, NIM 182176047. Pada kali ini saya akan menjelaskan step selanjutnya dari teknologi arsitektur. Step 1.3 yaitu Identify Required Matrix. Matrix yang digunakan yaitu Application Technology Matrix. Matrix ini untuk menggambarkan pemetaan aplikasi atau modul-modul yang dikembangkan ke platform teknologi. Matriks ini harus disesuaikan dan melengkapi diagram dekomposisi platform. Step 1.4 Identify Required Diagrams. Diagram pertama yaitu Environment and Location Diagram. Diagram ini menggambarkan lokasi host aplikasi, mengidentifikasi teknologi atau aplikasi apa yang digunakan di lokasi mana, dan mengidentifikasi lokasi pengguna biasanya berinteraksi dengan aplikasi. Nah, diagram ini juga harus menunjukkan keberadaan dan lokasi berbagai lingkungan penyebaran, termasuk lingkungan non-produksi seperti pengembangan dan praproduksi. Untuk diagram kedua yaitu Platform Decomposition Diagram. Diagram ini mendekomposisikan hardware dan software yang digunakan pada enterprise. Selanjutnya ada Processing Diagram. Diagram ini berfokus pada unit kode atau konfigurasi yang dapat digunakan, bagaimana ini digunakan ke dalam platform teknologi. Nah, unit penyebaran ini mewakili pengelompokan fungsi bisnis, layanan, atau komponen aplikasi. Diagram terakhir yaitu Network Computing Hardware Diagram. Diagram ini menunjukkan di mana komponen aplikasi digunakan, bagaimana komputer jaringannya, dan sebagainya. Diagram ini juga menyajikan perangkat keras atau hardware seperti server atau workstation yang saling berhubungan oleh jaringan, serta komponen teknis dan aplikasi yang digunakan pada hardware. Komponen teknis, arsitekturnya seperti server web, ditambahkan ke komponen logis yang diidentifikasi dalam arsitektur aplikasi sebelumnya. Step 1.5 yaitu Identify Types of Requirement to be Collected. Requirement adalah apa yang dibutuhkan untuk memenuhi kepuasan atau keinginan para stakeholder. Contoh requirement pada teknologi arsitektur ini yang pertama itu penggunaan cloud database untuk pendataan stok. Yang kedua, jaringan internet yang baik. Untuk step 1.6 yaitu Select Services. Ini adalah kombinasi layanan yang digunakan dilakukan pengujian lagi untuk memastikan apakah layanan mendukung aplikasi atau tidak. Contoh jenis layanan seperti Windows Operating System, Internet Connections, dan Web Server. Step kedua yaitu Develop Baseline Technology Architecture Description. Ini adalah deskripsi dasar dari arsitektur teknologi yang sudah digunakan oleh enterprise untuk dikembangkan lagi menjadi level yang sesuai target. Baseline teknologi arsitektur terbagi atas 3, konseptual, logical, dan fisikal. Setelah melakukan penganalisisan untuk baseline, selanjutnya dilakukan developing description untuk target arsitektur teknologinya. Nah, steps untuk ini juga sama, kurang lebih sama seperti untuk baseline, yaitu menggunakan 3 view, yaitu ada konseptual, logical, dan physical. Nah, target ini harus mensupport visionnya, arsitektur visionnya, dan menggunakan pemodelan yang telah dipilih pada step pertama. Selanjutnya terdapat step keempat, yaitu gap analysis. Gap analysis ini tuh sebenarnya pembandingan antara baseline dengan target. Nah, dari gap ini kita dapat mengetahui yang mana service yang harus ditambahkan, yang mana yang harus dieliminasi. Nah, dari sini juga di step ini akan dilakukan validasi arsitektur terhadap berbagai view yang berbeda dengan pembandingan antara requirement dengan pemodelan yang kita gunakan. Berikut adalah contoh dari pemodelan gap analysis yang dapat dilakukan dengan
row dengan kolom yang membandingkan antara target dan baseline. Dari sini juga dapat dilihat ada kolom new, row new dengan kolom eliminated yang dapat dimasukkan sebagai kesimpulan. Selanjutnya terdapat tahap kelima, step kelima, yaitu mendefinisikan komponen kandidat untuk roadmap-nya. Nah, kandidat ini itu akan digunakan untuk opportunities dan solutions phase. Nah, nanti itu untuk roadmap ini akan digunakan untuk memprioritaskan aktivitas. Caranya untuk membuat komponen kandidat ini yaitu dengan mengekstrak key differences-nya dari gap analysis yang telah dilakukan pada step keempat. Step ke-6 yaitu resolve impact. Jadi di sini kita memahami implikasi yang lebih luas. Nah, di sini kita memeriksa artefak arsitektur lain di arsitektur landscape untuk mengidentifikasi apakah arsitektur teknologi ini berdampak kepada arsitektur yang sudah ada sebelumnya, lalu apakah perubahan terbaru yang dibuat berdampak kepada arsitektur teknologi. Lalu apakah ada peluang untuk memanfaatkan pekerjaan dari arsitektur teknologi ini di area lain organisasi? Apakah arsitektur teknologi ini mempengaruhi proyek lain termasuk yang direncanakan sebelumnya ataupun yang sedang berlangsung? Lalu apakah arsitektur teknologi ini akan dipengaruhi oleh proyek lain termasuk yang sudah direncanakan ataupun yang sedang berlangsung? Lalu step yang ketujuh adalah melakukan tinjauan stakeholder formal. Di sini kita memeriksa tujuan awal dari proyek arsitektur dan statement of architecture work terhadap teknologi arsitektur yang diusulkan. Nah, nanti apakah itu sesuai untuk tujuan mendukung pekerjaan selanjutnya di domain arsitektur lainnya? Nah, kalau perlu kita menyempurnakan arsitektur teknologi yang diusulkan. Step ke-8 adalah finalisasi arsitektur. Jadi di sini kita pertama pilih standar untuk masing-masing building blocks. Kita bisa menggunakan kembali sebanyak mungkin dari reference model yang dipilih dari arsitektur repository. Lalu kita melengkapi semua dokumentasi untuk masing-masing building blocks. Lalu yang ketiga, melakukan cross-check akhir arsitektur keseluruhan terhadap sasaran bisnis. Jadi kita mendokumentasikan alasan untuk membangun keputusan building blocks di dalam dokumen arsitektur. Lalu yang keempat, dokumentasikan laporan final traceability report. Lalu mendokumentasikan pemetaan terakhir arsitektur di dalam arsitektur repository. Jadi dari blok bangunan yang dipilih diidentifikasi mana yang mungkin digunakan kembali dan dipublikasikan di arsitektur repository. Yang ke-9 adalah membuat dokumen arsitektur definition. Jadi kita di sini mendokumentasikan alasan untuk membuat setiap keputusan building blocks-nya. Nah, di sini kita harus mempersiapkan bagian bisnis dari dokumen arsitektur definition. Ini terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama fungsionalitas dan atribut mendasar, isinya semantik dan tidak ambigu, termasuk kemampuan keamanan dan pengelolaan. Lalu dependent building blocks dengan fungsionalitas yang diperlukan dan interface yang sudah diberi nama. Lalu interface ini terdiri dari set yang dipilih dan disediakan. Ini termasuk API, format data, protokol, interface hardware, dan standar. Lalu mapping ke bisnis atau organisasi entity-nya dan kebijakan-kebijakannya. Output dari fase D teknologi arsitektur ini adalah versi hasil fase dari arsitektur vision yang sudah diperbarui. Isinya adalah statement of architecture work sama teknologi principles yang sudah divalidasi, lalu draft dari arsitektur definition dokumen. Isinya adalah target teknologi arsitektur yang terdiri dari teknologi komponen, teknologi platform, environment, dan lokasinya, lalu processing load dan distribution of load, lalu physical communication, hardware dan network specification, dan baseline teknologi arsitektur. Selanjutnya outputnya adalah draft arsitektur requirement specification, termasuk teknologi arsitektur requirements, isinya gap analysis result, lalu requirements output dari fase B dan C, lalu teknologi requirement yang sudah diupdate. Dan yang terakhir adalah teknologi arsitektur components dari arsitektur roadmap.